Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 Tarikh Tasyri' Hukum Keluarga Islam A akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi hukum Islam di ASEAN. Adapun anggota dari kami yang pertama, Awang Adam Prasetyo dengan NIM 19210004 dan yang kedua, Fadiyah Kamilatul Husna dengan NIM 19210156. Yang ketiga dengan Arif Junaidi dengan NIM 19210164. Baik, di sini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ASEAN. ASEAN sendiri merupakan suatu organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. ASEAN merupakan satu-satunya wilayah Islam yang terbentang dari Afrika Barat Daya hingga Asia Selatan, yang memiliki penduduk Muslim terbesar. Islam masuk ke Asia Tenggara disebabkan melalui kegiatan kaum pedagang, berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarkan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima di masyarakat Asia Tenggara. Yang selanjutnya, perkembangan hukum Islam di ASEAN. Adapun yang pertama, yaitu orientasi hukum Islam telah bergeser dari persoalan ibadah menuju persoalan muamalah. Yang kedua, penyadaran terhadap hukum, bahwasanya hukum tidak hanya satu mazhab, tetapi diperluas untuk melihat dan merujuk ke berbagai mazhab fikih yang ada. Yang ketiga, cakupan masalah hukum di ASEAN sangat luas, baik materinya maupun institusi pengembangannya. Yang keempat, dari segi materinya, misalnya muncul isu hukum Islam di bidang pidana dan bisnis, di samping masalah-masalah yang menyangkut kewenangan pengadilan agama seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Ada yang terakhir, yaitu dari segi institusi pengembangan hukum Islam, yaitu mengenai eksistensi lembaga peradilan, kodifikasi, dan organisasi hukum Islam. Selanjutnya kita beranjak ke hukum Islam di negara ASEAN, yaitu yang pertama, negara Brunei Darussalam. Yang pertama, sebelum datangnya Inggris, undang-undang yang digunakan ialah undang-undang Islam, yaitu hukum Qanun Brunei. Yang kedua, hukum Qanun Brunei mencerminkan bahwa hukum Islam ditegakkan di wilayah Kesultanan Brunei Darussalam, bahkan menjadi asas dan dasar pemerintahan. Yang ketiga, hukum Islam yang dipadukan dengan unsur hukum adat Melayu ini senantiasa diwariskan kepada setiap sultan yang memerintah Brunei Darussalam. Yang kedua, yaitu hukum Islam di Malaysia. Implementasi hukum Islam di Malaysia tampak dari kodifikasi yang dilakukan yang telah melewati 3 fase. Adapun fase yang pertama yaitu periode Melayu. Kodifikasi hukum paling awal termuat dalam Prasasti Trengganu yang ditulis dalam aksara Jawi, berisi daftar singkat mengenai 10 aturan dan bagi siapa yang melanggarnya akan mendapat hukuman. Selain kodifikasi hukum tersebut, terdapat juga buku aturan hukum yang singkat. Satu di antaranya adalah Risalah Hukum Qanun atau buku hukum singkat Malaka yang muat atau hukum perdata, yaitu fase yang kedua yaitu periode penjajahan Inggris. Pada fase penjajahan Inggris, posisi hukum Islam sebagai dasar negara berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama. Adapun fase yang ketiga yaitu periode kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Malaysia, pengaruh serta pakar hukum Inggris masih begitu kuat, tetapi di beberapa negara bagian telah diundang-undangkan baru mengenai administrasi hukum Islam, dan ini bertujuan untuk memberikan pendasaran konstitusi pada Majelis Agama Islam, Departemen Agama, dan Pengadilan Syariah. Dan adapun materi yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Fadiyah Kamilah. Yaitu tentang hukum Islam di Thailand. Yang pertama yaitu pada masa prakolonialisasi, yaitu pada masa sebelum penjajahan. Sebelum kolonial Eropa mengukuhkan kekuasaannya di dunia Melayu, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada di dalam masyarakat. Bahkan pelaksanaan hukum Islam terlihat meliputi aspek yang lebih luas, tidak hanya menyangkut perkara-perkara pribadi, tetapi juga mencakup hukum pidana. Yang kedua yaitu masa kolonial. Pelaksanaan hukum Islam pada masa ini tidak mengalami perkembangan berarti, malah sebaliknya malah banyak
mengalami pengebirian, dan masalah hukum Islam menjadi terbatas hanya pada perkara-perkara yang berhubungan dengan kekeluargaan. Yang ketiga yaitu pada masa pasca kolonialisasi. Setelah meraih kemerdekaan, umat Islam kembali berupaya setahap demi setahap untuk melaksanakan hukum Islam selain di bidang ibadah, seperti dalam hal muamalah. Yang selanjutnya yaitu hukum Islam di Singapura. Pada fase awal, Islam yang disuguhkan kepada masyarakat lebih kental dengan nuansa tasawuf. Dan pada bulan Agustus 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan pengaturan pelaksanaan hukum Islam atau Administration of Islam Law Act, atau yang biasa disingkat AMLA. Penerapan hukum Islam di Singapura dapat dilihat antara lain dalam upacara pernikahan. Pada ini menggariskan bahwa orang yang ingin menikah harus mencapai umur 16 tahun. Selain itu, AMLA juga mengharuskan suami yang ingin menikah lagi atau beristri lebih dari satu untuk membuat permohonan khusus yang menyatakan alasan-alasannya, serta membuat pernyataan yang menunjukkan kesanggupannya untuk menghidupi dua istri atau lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu hukum Islam di Filipina. Nah, hukum Islam di Filipina ini itu awalnya ada orang Arab yang mula-mula masuk ke Pulau Mindanao. Ini yang terletak di Filipina. Yaitu ada mubalik yang bernama kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Sayyid Abdul Aziz atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Nah, ulama ini juga mengislamkan Raja Malaka yang pertama, yang semula beragama Hindu, yakni Permaisuri diganti dengan Muhammad Shah. Kemudian yang disusun dengan Mubalik Abu Bakar. Kemudian Muslim di Filipina ini merupakan Muslim yang minoritas dan senasib mereka sekarang sangat memprihatinkan. Seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Di situ umat Islam mendapatkan gangguan, tekanan, bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Hingga saat ini Muslim Moro, yaitu Muslim yang ada di Filipina ini terus berjuang untuk memperoleh otonomi karena mereka selalu ditindas dan diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh pemerintah Manila. Kemudian di Vietnam. Di Vietnam ini kaum Muslim hanyalah sebuah komunitas kecil. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah yang biasa disebut Distrik 8. Berdasarkan data pemerintah, Islam adalah agama dengan pemeluk terkecil dari 6 agama yang berkembang di Vietnam. Kegiatan keagamaan masih dikontrol oleh pemerintah Vietnam yang berhaluan komunis. Namun kegiatan ibadah bagi masing-masing agama berkembang dengan baik. Saat ini setidaknya ada sekitar 16 masjid di kota Ho Chi Minh. Kebanyakan dari masjid tersebut didanai oleh negara-negara Muslim. Salah satunya yaitu Masjid Jamiul Anwar yang dibangun pada 2006. Masjid itu didanai oleh Uni Emirat Arab dan Palang Merah. Kemudian meskipun mendapatkan dukungan dari Timur Tengah, namun hubungan erat umat Muslim di Vietnam justru lebih terjalin dengan Malaysia dan Indonesia karena mereka merasa lebih dekat secara kultural. Hubungan ini dimulai sekitar 20 tahun yang lalu saat Vietnam secara bertahap membuka diri secara ekonomi. Nah, kemudian Islam di Kamboja. Di Kamboja sendiri Islam itu masuk pada abad ke-11 Masehi. Nah, sepanjang sejarah Kamboja,
Kaum muslim tetap teguh menjaga pola hidup mereka yang khas karena secara agama dan peradaban mereka berbeda dengan orang-orang Khmer yang beragama Buddha. Nah, pada permulaan tahun 1970-an, jumlah kaum muslimin di Kamboja sekitar 700.000 jiwa. Mereka memiliki 122 masjid, 200 musola, 300 madrasah Islamiyah, dan 1 markas penghafalan Al-Quranul Karim. Selain itu, di Kamboja sendiri terdapat organisasi-organisasi keislaman seperti Ikatan Kaum Muslim Kamboja, Ikatan Pemuda Islam Kamboja, Yayasan Pengembangan Kaum Muslimin Kamboja, dan Lembaga Islam Kamboja. Di antara mereka ini juga ada yang menduduki jabatan penting di ranah kepemerintahan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.